Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur statis tertentu metode slope deflection pada balok. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Vigo Franciscus Majisnaga dengan NIM 123210116 kelas RC. Di sini ada pengertian metode slope deflection. Metode slope deflection adalah metode analisis struktur statis tertentu untuk balok yang menghubungkan momen pada ujung-ujung balok dengan rotasi sudut dan lendutan. Metode ini bekerja dengan cara menurunkan persamaan yang menghubungkan momen ujung dengan rotasi sudut, lendutan, dan momen akibat beban luar. Kemudian menyelesaikan persamaan simultan tersebut dengan syarat batas untuk menemukan nilai yang tidak diketahui. Ini pada gambar yang pertama, ini adalah real beam atau balok sederhana dengan panjang L pada ujung A dan B. Terdapat momen AB dan momen BA yang menyebabkan rotasi sudut di masing-masing ujung, yaitu theta A dan theta B. Bentuk garis melengkung di tengah menunjukkan adanya defleksi atau lendutan akibat beban. Selanjutnya, gambar kedua menunjukkan konjugasi beam atau balok pengganti. Balok ini digunakan untuk membantu kita menghitung besar rotasi lendutan. Balok yang digunakan untuk membantu kita menghitung besar rotasi dan lendutan. Gaya geser pada titik A yaitu FA nilainya sama dengan rotasi di theta A pada balok sebenarnya. Untuk titik A berlaku persamaan keseimbangan momen A sama dengan 0, dan untuk titik B berlaku momen B sama dengan 0. Dari kedua persamaan ini kita menurunkan hubungan antara momen ujung dan rotasi pada masing-masing titik. Didapatkan persamaan slope deflection sebagai berikut. Momen di A sama dengan 0. 1/2 momen AB per EI kali L per 3 dikurang 1/2 momen BA per EI kali L 2L per 3 sama dengan 0. Momen B sama dengan 0. 1/2 momen BA per EI kali L per 3 dikurang 1/2 momen AB per EI kali L 2L per 3 ditambah theta A kali L sama dengan 0. Momen AB sama dengan 4 EI per L theta A. Momen BA sama dengan 2 EI per L theta A. Itu untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua itu momen BA sama dengan 4 EI per L dikali theta B. Momen AB sama dengan 2 EI per L theta B. Itu untuk persamaan kedua. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang harus dikerjakan pada metode slope deflection. Yang pertama, tentukan derajat kebebasan dalam pergoyangan struktur statis tidak tentu tersebut dengan rumus N sama dengan 2J dikurang M ditambah 2F ditambah 2H ditambah R. Kalau ada pergoyangannya, gambarkan bentuk pergoyangan, ada tentukan arah momen akibat pergoyangan untuk menentukan tanda positif maupun negatif momen tersebut, pergoyangan tersebut. Untuk menggambarkan pergoyangan, ketentuan yang harus dianut seperti pada metode persamaan 3 momen. Tentukan jumlah variabel yang ada. Variabel yang dipakai pada metode ini adalah rotasi atau theta, titik simpul, dan delta. Kalau ada pergoyangan, tuliskan rumus batang semua batang yang ada dengan rumus di mana akan mengandung variabel-variabel theta dan delta untuk masing-masing rumus momen batang tersebut. Untuk menghitung variabel-variabel tersebut, perlu disusun persamaan-persamaan sejumlah variabel yang ada. Persamaan itu akan disusun dari yang pertama itu jumlah momen batang yang bertemu pada satu titik simpul sama dengan 0. Kalau ada variabel delta perlu ditambah dengan persamaan keseimbangan struktur, seperti juga pada metode persamaan 3 momen. Dalam penyusunan persamaan keseimbangan struktur pada dasarnya membuat perhitungan free body diagram.
sehingga mendapatkan persamaan yang menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Pada penggambaran arah momen, momen yang belum tahu besarnya atau masih dalam perumusan digambarkan dengan arah positif, yaitu searah dengan jarum jam. Dengan persamaan yang disusun, dapat dihitung persamaan variabel-variabelnya. Setelah variabel-variabelnya diketahui nilainya, ditentukan ke dalam rumus momen-momen batang sehingga mendapatkan harga nominal dari momen-momen batang tersebut. Selanjutnya ini ada satu contoh soal. Gambarkan diagram gaya grafik dan momen lentur pada balok pada gambar. Ini menggunakan metode slope deflection. Di sini ada batang dengan AC dengan panjang AB 8 dan panjang BC 6 meter. Yang pertama kita menentukan FMBC menggunakan rumus min WL pangkat 2 per 30 sama dengan 6 kali 6 pangkat 2 per 30 sama dengan minus 7,2 kN kali M. FEM CB yang kedua kita mencari FEM CB sama dengan WL pangkat 2 per 20 sama dengan 6 kali 6 pangkat 2 per 20 sama dengan 10,8 kN meter. Dari persamaan slope deflection ini kita menggunakan rumus yang ini untuk menentukannya. Karena kita hanya mempunyai satu variabel theta B, kita hanya butuh satu persamaan keseimbangan. Persamaan ini kita ambil pada titik simpul B. Syarat keseimbangan momen pada sendi B adalah jumlah momen batang yang bertemu di titik simpul harus sama dengan 0 atau MU sama dengan 0. Substitusikan persamaan momen BA dan BC yang sudah didapatkan. Dengan meninjau keseimbangan titik B, maka diperoleh momen di B sama dengan 0, di momen BA ditambah BC sama 0. Akhirnya didapatkan theta B sama dengan 6,17 EI. Lalu ini yang tadi disubstitusikan theta B ke persamaan sebelumnya dan diperoleh momen AB sama dengan 1,54 kN meter, momen BC sama dengan minus 3,09 kN meter, momen BA sama dengan 3,09 kN meter, momen CB sama dengan 12,86 kN meter. Lalu kita dari data tersebut lalu kita menggambarkan free body diagram tersebut. Langkah selanjutnya kita harus mencari data-data yang dibutuhkan untuk menggambarkan diagram gaya melintang dan momen lentur. Data-data yang kita butuhkan yaitu AY sama dengan minus 1,548 dikurang 3,09 per 8 sama dengan minus 0,579 kN. BJL sama dengan 1,54 per 8 ditambah 3,09 per 8 sama dengan 0,579 kN. BJR sama dengan 3,09 per 6 dikurang 12,86 per 6 ditambah 0,5 kali 6 kali 6 kali 2 per 6 sama dengan 4,37 kN. CY sama dengan min 3,09 per 6 ditambah 12,86 per 6 ditambah 0,5 kali 6 kali 6 kali 4 per 6 sama dengan 13,63 kN. Dan kita harus melihat tandanya, apabila dia negatif maka dia turun, apabila dia positif dia akan naik. Lalu kita menggambarkan diagram gaya lintang dan momen lentur. Diagram gaya lintang pada bentang AB gaya lintang konstan sebesar minus 0,579 kN. Di B ada lonjakan sebesar 4,95 kN.
Lalu kurva gaya lintang mengikuti beban segitiga sehingga mencapai minus 13,63 kilonewton di C. Lalu diagram momen lenturnya dimulai dari momen jepit di A sebesar 1,54 kilonewton meter, momen mencapai titik nol atau titik balik pada X sama dengan 2,67 meter, lalu turun ke momen negatif minus 3,09 kilonewton meter di tumpuan B. Momen mencapai nilai puncak 5,47 kilonewton meter di X sama dengan 10,96 meter dan berakhir pada momen jepit minus 12,86 kilonewton meter di C. Tanda negatif di ujung C dengan momen MCB yang berlawanan jarum jam kita asumsikan sebagai momen negatif pada BMD. Begitu cara kita menganalisis pola statis tertentu dengan metode slope deflection. Sekian video dari saya, sekian dan terima kasih.